Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimah dari Prodi PAUD Universitas Pancasakti Bekasi akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum PAUD dan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Konsep dan sejarah kurikulum PAUD. 1. Zaman Belanda. Pada zaman ini, pemerintah Belanda sudah mendirikan lembaga-lembaga prasekolah, namun keperuntukannya hanya untuk mereka yang berketurunan ringrat atau bergelar bangsawan. Kurikulum yang diberlakukan diimpor dari Belanda. Pendirian taman kanak-kanak pada zaman ini dikenal dengan Probel School karena kurikulumnya diwarnai oleh pengaruh pendidikan ala Probel. Kurikulum berisikan 3 bentuk pengetahuan, yaitu bentuk-bentuk kehidupan, berkebun, memelihara binatang, dan kehidupan keseharian lainnya. Bentuk-bentuk matematik, bentuk-bentuk geometrik, bentuk-bentuk keindahan, desain seperti warna, musik, serta gerakan tubuh. 2. Zaman Jepang. Pada zaman ini, nama Probel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada pendidikan Taman Kanak-kanak ini diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa, mendirikan Taman Lari atau Anak, atau Taman Anak, atau Sekolah Probel Nasional, atau Kindertwin atau Taman Indria. 3. Zaman kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-kanak yang merupakan adaptasi dari konsep kindergarten dan Taman Indria. Perkembangan TK jauh lebih pesat daripada Taman Indria. Dalam perjalanannya lahir pula Radatul Anfal atau RA yang merupakan penyelenggara program pendidikan bagi anak usia dini dengan kekhasan agama Islam. Pedoman bermain 1950. Pada tahun ini, Taman Kanak-kanak sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional secara resmi diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pokok-pokok pendirian dan pembelajaran. Landasan hukum penyelenggaraan Taman Kanak-kanak adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Junto Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kurikulum tahun 1964 atau rencana pendidikan pada sekitar tahun 1963 terjadi revolusi di segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan dalam rangka pembinaan bangsa. Rencana pendidikan tahun 1964 ini adalah anak didik yang harus berkembang secara harmonis menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum tahun 1968 berisi tentang pelaksanaan pendidikan dalam arti luas, mencakup silabus, contoh pelaksanaan organisasi taman kanak-kanak, internal dan eksternal, pelengkapan, guru atau pegawai, administrasi, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1976. Pada kurikulum tahun 1976 terdapat penyesuaian dan isi kurikulum dengan sekolah lebih lanjut. Ciri-ciri dari kurikulum tahun 1976, 1. Menganut 5 prinsip pendidikan, yaitu fleksibilitas, program, efisiensi, dan efektivitas, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, dan pendidikan sumber hidup. 2. Mengenal berbagai tingkat tujuan, yaitu tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruktusional. 3. Struktur program terdiri dari 8 bidang pengembangan, yaitu pendidikan moral Pancasila, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, pendidikan lingkungan hidup, lingkungan kreatif, olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan skolastik. 4. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode unit yang dikembangkan melalui pusat-pusat minat. 5. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh kepribadian anak melalui observasi dan pengukuran yang terus-menerus dan sistematis. Kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1976 berlaku pada tanggal 8 Maret 1977 nomor 054-U-1977. Kurikulum tahun 1984 atau kurikulum TK tahun 1976 yang disempurnakan. Beberapa hal yang dianggap baru pada kurikulum tahun 1984 adalah adanya aturan yang menyatakan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Tidak ada bidang pengembangan bermain bebas karena kegiatan bermain diterapkan sebagai wahana dalam setiap kegiatan yang dilakukan di TK. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, objektif, sistematis untuk kepentingan peningkatan hasil, proses, dan hasil pengembangan, pengolahan program, serta proses dan hasil pengembangan. Kurikulum tahun 1994. Program kegiatan belajar TK. PKB ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0125-U-1994 tanggal 16 Mei 1994. Kurikulum ini lebih ditekankan pada pandangan psikologis, bermain menjadi penekanan dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum tahun 2004, anak dikombinasikan dalam sistem semester. Anak dituntut aktif mengembangkan setiap aspek perkembangan anak secara optimal. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator motivator bagi anak dalam pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP sekarang. KTSP mengacu pada standar nasional. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD nomor 58 tahun 2010, maka diharapkan TK sudah mengembangkan kurikulumnya sendiri. Standar Nasional PAUD merupakan hasil kajian yang dilakukan terhadap standar kompetensi TK TRA tahun 2004 dan menu pembelajaran generik tahun 2002, serta permasalahannya baik dokumen maupun implementasinya. Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain menggunakan pendekatan tematik. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar penilaian. 5. Standar pendidikan dan ketenaga kerjaan. 6. Standar sarana prasarana. 7. Standar pengolahan. 8. Standar pembiayaan. Landasan kurikulum tahun 2013 PAUD. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan sosiologis. 3. Landasan teoritis. 4. Landasan pedagogis. 5. Landasan yuridis. Landasan yuridis. 1. Permendikbud 137 tahun 2014 tentang standar PAUD. 2. Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD. Kurikulum pendidikan anak usia dini. Apa, mengapa, dan bagaimana? Maka PAUD dalam pembangunan bangsa, PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Arah pembangunan PAUD di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki arah pembangunan PAUD 2011 sampai 2045 yang dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap perluasan layanan dalam tahun 2002 sampai 2011, tahap pemantapan mutu dari tahun 2011 sampai 2015, tahap standarisasi mutu nasional dari tahun 2015 sampai 2025, tahap standar mutu internasional tahun 2025 sampai 2035, tahap layanan paripurna tahun 2035 sampai 2045. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP pendidikan anak usia dini. Apa, mengapa, dan bagaimana KTSP? Apa pengertian kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran yang mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Angka 19. Apa itu KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik suatu satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan PAUD disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD, seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan. Mengapa KTSP? KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk 1. Menyelenggarakan program lembaga, 2. Melaksanakan berbagai layanan di lembaga, 3. Melaksanakan program pendidikan dan melakukan evaluasi dari hasil belajar. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam mengembangkan KTSP? 1. Keragaman geografis, 2. Keragaman potensi sumber daya, 3. Ketersediaan sarana prasarana yang berbeda antara satu pendidikan. 4. Keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya. 5. Karakteristik lembaga, misalkan lingkungan, sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, inklusi, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.